ada gitu. Misalkan kamu kan komunitas guru, ada saja nih komunitas perawat, ini kan? Ada juga lagi komunitas dari pertanian. Nah, kalau dalam menyelesaikan suatu pekerjaan nanti ke depan, itu tuh semuanya harus kolaboratif. Jangan dilihat ansih dari si kacamata, wah guru saja. Memang kamu sudah berkolaboratif antar guru sama guru, ya. Tapi juga nanti perlu juga sewaktu-waktu itu kolaboratif dengan lintas sektor. Ini sudah 7 ya. Tadi sudah 7-7-nya ya. Ulangi lagi, berorientasi pelayanan, 1. Kedua, akuntabel. Ketiga, kompeten. Keempat, Loyal. Harmonis, Pak. Harmonis, Pak. Harmonis dulu ya. Ya, Pak. Hak kan ya, saya ingat. Harmonis, baru loyal, adaptif, kolaboratif. Ya. Kalian udah pernah dapat video nggak? Video terkait dengan gambaran implementasi ini. Itu para ininya menteri tuh. Kalau udah Pak yang di awal yang video kita di emosi. Yang ada itu Pak Erick Thohir dan itu menteri ya. ada Berarti saya tidak usah nge-share ke kamu lagi. Tadi awal-awalnya saya juga sulit menangkap itu. Menangkap berorientasi politik itu apa sih ini. Tapi 2-3 kali saya melihat video itu, akhirnya saya bisa nangkep. Karena memang figurnya pas gitu loh. Figurnya pas sama kementeriannya pas. Seperti Cahyo, ya kan? Dia Kementerian PAN, ya kan? Betul kan? Cahyo Kumolo. Kemenpan RB, Pak, betul. PAN RB. Terus si Erick Thohir, BUMN, itu kan BUMN, dia kan sering berkolaborasi kan ke sana, ke sini kan. Nah, terus figurnya si Sandiaga, ya kan? Si Sandiaga itu kan memang Menteri Pariwisata, ya kan? Perlu ada inovatif. Nah, seperti pas gitu loh. Oke. Dalam hal ini yang kamu harus kuasai nih. Agenda 2. Ya kan? Agenda 2 harus kamu kuasai betul gitu loh. Bukan berarti agenda 1 dan 3 tidak. Tapi nanti intinya di sini. Karena kalau agenda 3 itu keterkaitan kedudukan PNS dengan ini, tapi dengan kalau yang ini kamu harus nanti membuat suatu kalimat. Udah pernah dengar belum yang namanya kata afirmatif? Kalimat kata afirmasi. Afirmasi apa afirmatif tuh? Terserah ya, pokoknya afirmasi boleh, kata afirmasi. Oke. Ya karena kamu, Fani, kata afirmasi itu contohnya apa sih itu? Yang kalau saya pernah baca kayak ini Pak, responsif. Iya, responsif. Waktu itu saya pernah baca kompeten, integritas gitu. Nah, ya kamu kuasai itu. Betul nggak? Yang kamu saya ini adalah yang kompeten, integritas. Sekarang saya mau tanya. Tadi kan kata afirmatif. Satu lagi, kata kunci itu yang mana? Ayo. Ya kan? Bukan yang kata kunci yang tadi kamu katakan. Oh iya, itu kata kunci Pak. Kata kunci. Ya kan? Kalau kalimat afirmatif, kalau misalnya saya akan itu kali Pak ya? Nah. Saya akan gitu. Ya, tolong ya kan? Ya. Ya. Sekarang saya ke Hairunisa. Tadi kamu itu kan yang kamu katakan itu pada nilai yang berorientasi politik ya. Pelayanan. Sekarang Hairunisa nilai yang akuntabel.
ya kan? Kata kuncinya apa itu? Kalau akuntabel itu kata kuncinya konsisten, dapat dipercaya, Pak, transparan, dan integritas itu. Ya. Ada berapa kira-kira tuh? Kalau yang saya tahu sih ada 4, Pak. 4. Nanti mau ditambah boleh gitu loh ya. Oke, saya juga nggak tahu ini ada berapa gitu loh ya. Cari sendiri, mau 6 boleh, mau 3 boleh, silakan gitu ya. Karena biasanya nanti akan ditanya berapa banyak sih kata kunci yang kamu akan aktualisasikan gitu loh. Ya. Ada penguji yang begitu tuh, ya kan? Berapa nih? Ya. Oke. Tadi udah akuntabel, sekarang kita masuk setelah akuntabel apa ya tadi ya? Kompeten. Kompeten itu menterinya siapa? Kompeten? Waktu di tayangan itu si Fauzia. Fauzia, waktu kamu lihat video ya, waktu kompeten menteri yang mengucapkan itu siapa? Menteri apa? Yang kompeten ya, Pak. Hah? Pak Erick Thohir bukannya, Pak? Ya, belum lihat kamu, ketahuan. Nadiem. Oh, Pak Nadiem, ya Pak. Betul apa benar? Betul. Ya kan? Iya, Pak. Rini benar nggak Rini? Ya, Fani, betul nggak? Betul nggak Nadiem? Takut saya salah. Silakan. Ya, siapa yang udah tahu yang menyampaikan kompeten benar nggak Nadiem? Rizky, coba Rizky. Atau Maaf, belum lihat? Saya juga lupa, Pak. Lagi, Pak. Belum saya buka kembali, Pak. Maaf, Pak. Nah ini, kamu buka ya. Baik, saya Pak. Tadinya Baik. berakhlak itu bagi saya itu hal yang baru. Kalau aneka, saya sudah memberikan aneka itu sejak tahun 2014. Udah di luar kepala saya. Tapi untuk berakhlak ini suatu hal yang baru. Maka saya cari apa yang bisa menginikan ke pemahaman saya gitu kan, yang cepat. Akhirnya berorientasi politik, pelayanan, bla 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 bla, apa kompeten. Ini si Nadiem pendidikan. Kita kalau berpendidikan terus kan kita tingkat kompetensi kita kan tinggi, gitu loh, ya kan? Oh ini menteri ini si namanya Erick Thohir kan, dia kan BUMN kan macam-macam tuh. Ada BUMN Pertamina, ada BUMN Kesehatan, dan dia berkolaborasi tuh bagaimana dia ini kan. Terus yang adaptif itu inovatif kan. Bagaimana tuh suatu hal yang baru, itu larinya ke pariwisata gitu loh. Jadi saya ngelihat figur orang itu oh ini sih ini begini. Nah, tolonglah kamu enak gitu baca, ya kan? Jadi kayak kembali ke Fauziah, ya itu Nadiem pendidikan kompeten. Kira-kira kata kuncinya apa tuh ya, Bu Fauziah? Kompeten. Kalau kompeten, kinerja terbaik, Pak. Kemudian keberhasilan. Kemudian ahli di bidangnya. Sama mungkin kesuksesan gitu, Pak. Ya, dan nanti kamu cari lagi, itu banyak di referensinya, ya kan? Kemudian sekarang ke Rini, setelah kompeten apa Rini? Tadi Rini? Setelah kompeten itu harmonis, Pak. Kata kuncinya apa aja? Yang saya tahu peduli, terus apa namanya? Itu keberagaman, terus selaras, Pak. Ya. Banyak nanti. Banyak, Pak. Iya. Oke. Setelah harmonis masuk loyal ya. Rizky. Ini apa saja kata kuncinya Rizky? Loyal, komitmen, Pak. Dedikasi, kontribusi dan pengabdian, Pak. Oke. Ya, setelah loyal adaptif.
Nita, adaptif kata kuncinya apa aja? Adaptif, ada inovasi, antusias terhadap perubahan, ada proaktif, Bapak. Baru terakhir kolaborasi. Cavita, kolaborasi apa Cavita? Kata kuncinya itu kesediaan bekerja sama, terus sinergi untuk hasil yang lebih baik. Nah, setelah kalian pahami tadi inventarisir berapa sih kata kunci, ya kan? Langsung yang tahap ketiga yaitu kode etik perilaku konkret. Ada tuh di agenda di 2 ya, diajari kode etik perilaku konkret. Nah, itu nyambung tuh. Kata afirmasi, kata kunci, kode etik perilaku konkret itu disatukan. Nah, itulah yang nanti akan menjadi kalimat dalam kegiatan atau dalam tahap kegiatan. Ya, teman-teman ya. Itu jadi kuasai, ya kan? Khususnya agenda 2, terutama yang tadi tuh kata kunci, kata afirmatif, afirmasi, kata kunci, dan kode etik perilaku konkret. Oke, sekarang kita bisa share screen. Share screen yang saya tadi udah kirim ya. Rizky ya. Mbak itu ya. Mbak siapa atas ya? Share screen coba yang tadi materi. Nah. Yo CV ya. Itu coaching agenda. Ini sebagai moderator siapa nih? Ya, yang tampilkan share screen siapa? Pariski. Pak. Pariski, Pak. Oh, di Pak Rizky. Oke, Pak Rizky. Kita ke slide berikutnya, next. Dibesarin. Aktualisasi. Oke. Nah, ini apa skema daripada proses kamu membuat rancangan. Ini crucernya ada di atas dulu, Rizky. Nah, ada seminar rancangan di kotak ini nih, yang dari penetapan isu, ya kan? Penetapan isu. Gambaran ini dulu ya, kamu lihat ya. Kita nanti loncat-loncat. Nih, nanti kamu harus mencari isu. Isu itu dari keterkaitan mata pelajaran agenda 3. Ini harus ada keterkaitan ya. Agenda 3 kan tadi apa tuh? Manajemen ASN sama Smart ASN. Itu hanya terkait aja. Waktu kamu menetapkan isu harus didukung dengan bukti, ya kan? Buktinya apa, Pak? Ya macam-macam. Ada hasil survei atau misalkan kalau guru rendahnya pembelajaran
di sekolah rendahnya pembelajaran matematika, ada hasil ininya, hasil apanya tuh, hasil catatannya lah, reportnya. Tapi terserah, silakan. Ya, ada data pendukung. Dari itu, dari penetapan itu tuh diproses analisis. Proses analisisnya macam-macam ya, mulai dari APKL, terus dari pakai USG, pakai Fishbone, terus pakai McNamara, sehingga keluarlah itu mendapatkan gagasan kreatif, gitu. Gagasan kreatif ini kan ada nih gagasan kreatif nih. Gagasan kreatif itu menjadi nanti dijadikan judul. Judul itu nanti ya kan, judul itu akan dikerjakan, direalisasikan dengan beberapa kegiatan. Saya pikir itu dulu, ya kan? Baru kita lari ke slide di bawahnya. Nah, ini penguatan agenda 1. Ya. Penguatan agenda 1. Membekali, mempunyai sikap perilaku, bla 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 bla. Tadi udah sedikit ya, kita gambarkan kepada kalian ya. Oke, terus agenda 2 ya, ini slide berikut, next. Next. Ini next ya, Rizky ya? Enggak. Tadi habis, nah ini kan agenda berapa nih? Tadi agenda 1 ya? Apa? Agenda 2 ini. Enggak, tadi salah. Saya salah sebut tadi. Ini agenda 1. Agenda 1, slide berikutnya. Yang ini, Pak. Bentar. Aku tutup share screen-nya dulu, chat-nya. Bentar. Nah, ini sih sebagai gambaran aja. Ya. Baru next lagi. Next. Nah, agenda 2. Yang saya katakan ini agenda 2, agenda yang ya intinya nih di sini. Ya. Next. Ini tolong dipahami, dikuasai, dipahami. Ya. Next. Berorientasi pelayanan. Nah, ini ada nih di bawahnya nih, kode etik tuh kan. Kalau kamu bisa lebih dari 3 ya nggak apa-apa. Kalimat afirmasi harus kata kunci, harus ini paham. Karena nanti saya minta juga nanti dalam penulisan yang seperti ini diberikan bold gitu loh, agak beda gitu. Kenapa Pak? Gitu loh. Agar memudahkan, agar menggiring si pembaca. Jadi pembaca bisa kita giring, ya kan? Oh ini maksudnya ini. Ini yang berorientasi pelayanan. Next. Ya ini nanti dibaca aja. Lanjut lagi. Akuntabel. Ada 3 juga, ya kan? Nah, next lagi. Akuntabel. Next. Kompeten, ya kan? Nama kata kuncinya ada berapa tuh? 1, 2, ada 5 kata kuncinya. Ya, kinerja terbaik, sukses itu. Jadi Oke. Next.
overview model kompeten, overview-nya lanjut. Next. Modul harmonis. Apa aja kata kuncinya itu tadi? Peduli perbedaan Selaras. Peduli perbedaan selaras. perbedaan sama Selaras. selaras. Ya. Misalkan gini ya. Saya akan bla 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 menjaga keselarasan hubungan dengan gitu kan. Untuk apa gitu loh. Nanti itu contoh-contoh yang dibuat banyak kok nanti kata-kata ini kan baru sebagian saja nih contoh. Kamu udah pernah dapat slide ini belum, teman-teman? Belum Pak, kita belum. Oke. Tapi kan modul agenda 3 agenda 2 udah dapat kan? Modul agenda 2 udah dapat kan ya? Udah Pak modulnya. Udah Pak, modulnya sudah. Udah. Ya next, Rizky. Overview harmonis. Ya lanjut. Next. Loyal. Nah, loyal ini agak banyak nih, ya kan? Komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian gitu. Nanti gunakan kata-kata kunci ini, ya kan? Oke, lanjut. Lanjut. Modul adaptif. Adaptif itu kan apa tuh? Inovasi, Antusias terhadap perubahan. sama proaktif. Gitu loh. Lanjut. Lanjut yang ketujuh, yang terakhir. Kolaborasi. Nah ini terakhir ditutup dengan kolaborasi. Ya, apa aja kolaborasi kata kuncinya? Kesediaan bekerja sama dari bentuk hasil yang lebih baik. Nah, itu. Ya kan? Sepintar-pintarnya seseorang kalau kemampuan kolaboratifnya ini kurang, ya dia tidak akan dapat mencapai tujuan ya dengan cepat, dengan lebih berhasil, dengan lebih maksimal gitu loh. Ya kan? Oke. Next. Overview, collaborate. Next. Nah, ini penguatan agenda 3. Agenda 3 ini cuman nanti dulu. Sebelum agenda 3, saya ke agenda 2 tadi. Itu yang kamu lakukan, ya kan? Hanya kamu, bukan untuk orang lain. Gitu, ya. Kan saya akan, gitu kan. Bukan kita akan. Gitu, ya. Nanti kalimatnya juga ya, ini kan misalkan gini. Saya akan memberikan materi ini agar siswa lebih pintar. Lu tidak bermakna itu. Yang lebih pintar siswanya kok. Ya kan? Saya memberikan pelajaran ini ya kan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Enggak, tidak kena itu. Saya menggunakan media untuk mempercepat proses pembelajaran. Ya kan? Menggunakan untuk mempercepat, ya kan? Jadi saya akan menggunakan media kartun agar mempunyai daya tarik. Jadi itu bukannya ke ini ya ke orang lain, tapi ke diri kamu. Perilaku kan perilaku diri sendiri, bukan perilaku orang. Ingat aja perilaku udah. Ya, kita lanjut ke agenda 3. Agenda 3.
Ini kan cuma manajemen ASN dengan smart apa? Smart ASN kan? Iya, Coba Pak. next. Apa? Bener kan? Betul. Betul, Pak. Iya Pak, betul. Coba ya betul, Pak. next. Overview. Kan cuma dua kan tuh, manajemen APS sama manajemen P3K. Overview ketentuannya manajemen ASN, manajemen P3K, kita ada di manajemen PNS. Ya kan? Ini aja beda nih. Ya kan? Jadi memang ASN, dua-duanya ASN, PNS sampai 3K ASN. Di sini sekarang untuk PNS udah ada Latsar PNS kan, diklat Latsar kan, pendidikan dan latihan. Untuk P3K kan belum ada kan? Udah ada belum? Belum. Infonya belum ada, Pak. Baru mau diproses. Ya, next. Nah, ini Smart ASN. Ya. Indikator hasil belajar peserta diharapkan mampu mengkualifikasikan. Next. Overview sekarang agenda 4. Agenda 4, next. 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 Next, data pembelajaran enggak, ini enggak sekedar ini enggak. Nah, ini yang sering kita dengar kata-kata tadi sama koordinasi, konsultasi, aktualisasi, habituasi. Bedanya apa sih nih aktualisasi sama habituasi? Kalau aktualisasi ya besok juga kita akan aktualisasikan ya. Kamu membuat rancangan ya, membuat rencana kerja deh. Nah, kayak kalau guru membuat RPP, ya kan? Kamu besok akan membuat RPP sebulan. Namanya RPP itu rancangan aktualisasi, ya kan? Nah, kalau habituasi itu setelah aktualisasi, kamu harus membiasakan diri, ya kan? Dengan perilaku sesuai kata kunci. Dan kata kunci, ya kata kunci ada berapa tuh ya sesuai dengan itu, gitu. Oke, next. Action, next. Next. Nah ini. Ini boleh kalian ngelihat yang kuning ya. Yang kuning ini agak penting juga nanti. Karena setelah kita ngobrol-ngobrol ini, kalian itu akan diminta mencari tusi yang bermasalah. Tugas dan fungsi. Ya kan? Kemudian itu diproses itu, diidentifikasi. Tadi kan saya minta ada dokumen pendukung. Kalau hasil belajarnya rendah, ya berapa, kapan, sehingga bisa nanti ada ada perubahan setelah kamu aktualisasi sebulan, itu afternya sesudahnya itu berapa gitu loh, ya kan? Jadi ada perubahan seperti ginilah perubahannya. Sebelum bersolek begini, setelah bersolek begini kan ada perubahannya tuh kan.
Ada yang digunakan itu apa ya? Bedak ya ini ya ini. Nah, ya yang kalau kita nih nanti yang digunakan apa? Yaitu kegiatan tahapan kegiatan dan segala macam gitu loh ya, perubahannya. Ini kamu boleh pahami ya, identifikasi isu, kemudian kamu deskripsikan. Setelah deskripsikan ada core isu, kemudian dibuat rumusan, ditahu penyebabnya. Setelah itu baru ditentukan gagasan kreatif. Nah, setelah ada gagasan kreatif, inilah yang bisa dapat dijadikan judul daripada aktualisasi. Sampai situ dulu nanti, ya kan? Karena tugas kalian nanti pada asin 1, asin 2 adalah memperoleh ya gagasan kreatifnya apa sih? Gagasan kreatif itu nanti yang bisa dibikin jadi judul. Kita biasanya dari tusi ya. Kemarin teman-teman udah pernah membuat percobaan ya, membuat rancangan aktualisasi belum waktu pembelajaran? Udah kok dari agenda 1 dan agenda. Gimana? Pas agenda 1 kita udah disuruh bikin disuruh untuk membuat isu scanning kayak gitu, Pak. Ya isu-isu yang ada di TUSI kemudian ditapis dengan PKL. PKL dapat core isunya. Terus dari core isu dipecah lagi dengan Fishbone buat ketahuan dapat penyebabnya apa. Kemudian dari penyebab itu untuk dapat gagasan kreatif pakai McNamara. Ya, saya coba catat dulu ya, biar kita bisa sama-sama mengikuti. Ya, saya akan ini dari kamu yang pernah dapat pembelajaran. Coba Fania dijelaskan, Fania tadi apa dulu? Isu scanning, Pak. Isu scanning dulu. Isu-isunya, terus kemudian menggunakan APKL untuk mendapatkan core isu. Setelah core isu didapatkan, kita menggunakan teknik analisis Fishbone untuk mendapatkan penyebabnya. Kemudian setelah menggunakan setelah dapat penyebabnya, kemudian kita menentukan gagasan kreatif yang ditawarkan dengan metode McNamara. McNamara. Iya, McNamara udah dapat, nanti baru ditentukan kegiatannya. Setelah ditentukan kegiatannya, kemudian dari tiap kegiatan ditentukan lagi tahapan-tahapan kegiatannya. Ada yang bisa nambahkan pendapat dari Fania ini? Silakan. Iya Pak, mungkin hanya sebatas mencari isu, kemudian pemecahannya. Tapi untuk detail kerancangan aktualisasinya seperti apa belum Pak, baru hanya diminta untuk mencari isu, kemudian menemukan gagasan kreatif. Tadi kan Bapak bertanya bagaimana sudah dapat tentang rancangan aktualisasinya, bagaimana detailnya belum Pak kalau detailnya. Tapi kalau untuk mencari isu seperti bisnis prosesnya sudah Pak. Seperti yang Bu Fani katakan. Ya, seperti yang Bu Fani katakan sudah. Tapi untuk detail rancangan aktualisasi seperti apa yang detail, bagaimana harus bagaimana itu belum Pak. Oke. Kawan-kawan semua, maaf tadi saya terlalu melebar ya. Jadi yang saya mau gambarkan gini, di dalam LMS itu hanya terdapat 4 rumah, 4 kolom. Kolom pertama, ya kan, untuk asin 1, asin 2, itu untuk menentukan tugas. Tugas 1, tugas 2. Tugas 1. Kemudian itu nanti kalian harus upload tuh ke situ. Menyelesaikan. Proses ini adalah proses kalian menentukan isu. Proses
proses analisis isu sehingga mendapatkan gagasan perubahan. Itu langkah pertama. Kedua, ya, baru tugas 2 itu asin 3 dan 4. Nah, asin 3 dan 4 ini kalian baru dari tadi dari gagasan kreatif itu kan mendapat judul. Judul itu harus dikerjakan. Ya. Dibuat kegiatan lah. Ya. Minimal diminta 4. Nah, kalau saya menyarankan 5. Kalian buatlah 5 kegiatan itu. Kegiatan itu, ya, dalam satu kegiatan itu ada beberapa tahapan, minimal 3 tahapan. Ya. Dari tahapan itu, ya kan, dikeluarkan nanti kalimatnya, dibuat narasinya. Narasi tahapan itu, ya tadi kata afirmasi, kata kunci, kode etik perilaku konkret keluar di situ. Ya. Tapi untuk tahap itu yang tadi saya katakan rumah yang kedua kan membuat rancangan. Nanti di LMS ada rumah yang ketiga. Rumah yang ketiga itu untuk memfinalkan yang kamu kerjakan di rumah kedua. Ya. Lebih tersusun lagi, ya, sudah ada bab, subbab segala macam, udah masukin ke situ. Itu rumah yang ketiga. Rumah yang keempatnya adalah materi paparan. Ya. Oke. Tuh, itu masih jauh. Tapi mari sekarang kita konsentrasi kepada rumah 1, ya kan? Isu, analisis isu. Tadi ada scan apa sih namanya? Isu scanning. Oke. Silakan mau pakai isu scanning. Oke. Yang saya paham itu nanti akan ada tusi. Kamu harus mencari tugas dan fungsi yang bermasalah. Tugas dan fungsi yang bermasalah itu kamu harus didukung kan, harus didukung dengan data. Ya, dengan data itu bisa berupa ya dokumen apa. Setelah itu kamu harus mencari tingkat kelayakan. Nah, itu waktu kamu cari, kan, kamu menggunakan yang teori APKL itu, kan? Singkatan dari apa sih APKL? A-nya apa? A? Wow. Aktual, Pak. P-nya? Problematik. Untuk layak nggak nih isu ini, ya kan, dipakai, digunakan, gitu. Layak nggak? Bukan isu ini. Maaf ya, bukan isu ya. Layak nggak masalah ini diangkat? Layak nggak? Gitu. Makanya di APKL. APKL, setelah ketemu itu di APKL, keluarlah satu yang paling skornya tinggi, ya kan? Nah, ini tolong kan nanti kamu kalau membuat peringkat atau di ranking itu pakai huruf kapital ya, huruf besar ya. Kan suka ada sama huruf biasa aja gitu, enggak, tapi huruf kapital.
Dari situ kamu di APKL langsung dicari penyebab. Makanya tadi udah benar, kalau fishbone itu pisau atau teori atau pisau lah ya. Teori untuk mencari penyebab. Kalau APKL pisau atau teori untuk mencari layak nggak nih dipakai nih. Ini ada persoalan, ada 4 misalkan. Nah, 4 persoalan ini nih layak nggak? Makanya dipilihlah pakai APKL. Oh, dari 4 yang ada ini yang layak adalah posisi yang ketiga. Setelah dapat 1 itu, langsung dicari penyebabnya. Dengan apa? Tadi udah tahu tuh, fishbone itu mencari penyebab, ya kan? Bukan mencari sebab akibat. Kalau itu kan analisanya pakai pohon masalah. Ini enggak, ini pakai fishbone. Itu tolong kalau membuat fishbone, tulang-tulangnya itu nanti di yang benar gitu ya, fishbone. Itu harus disesuaikan ya, kalau tulangnya itu ada 4 atau mens, many, material, method 4. Nah, nanti juga dicari penyebab juga 4 juga. Saya di sini tadi tidak ngelihat USG. USG ada di mana nih? USG di APKL, Pak. Ya? APKL. Di APKL? Iya. Setelah APKL di USG? Setelah Fishbone kayaknya, fishbone, Pak. Pak. Setelah fishbone. Setelah fishbone, Pak. Setelah fishbone maksudnya. Kan ada banyak penyebab tuh ya. Penyebabnya baik ada man, money, material, maintenance, method. Nah, itu kan dipilih. Memang USG itu adalah pisau untuk memilih sesuai dengan namanya urgen, growth. S-nya apa tuh? Serius, Pak. Seriousness. Seriousness, Pak. Serius ya, serius Ya, ya. Pilih. Setelah dipilih, dapatlah 1. Betul nggak? Setelah 1, diapakan? Masa tahu-tahu ke McNamara? Ayo, siapa? Nita. Nita, setelah tadi Bagaimana, dari, Pak? setelah fishbone kan dipilih kan ya? Iya. Fishbone katakanlah dari fishbone tulangnya cuma 4 gitu loh. Material method cuma 4 kan? Itu umumnya penyebab kan? Ya kan? Iya, Pak. Apa negatif gitu loh. Ya kan? Karena kurang ini nih. Kan kamu pilih kan salah satu kan? Iya, Pak. Nah, masa dari situ lari ke McNamara? Di scoring lagi, Pak, penyebabnya itu. Kemudian mana yang paling banyak? Di scoringnya seperti apa? Scoringnya, Oke, metode USG, Pak. USG Ya. lagi. Kan sudah. Di fishbone kan sudah dapat dari 4 itu, dapat 1 lah. Oke, untuk mempersingkat, kamu mencari dampak kalau ini enggak ini gimana? Pada tahapan mana? Pada proses mana? Ada nggak? Mencari dampak. Diajari nggak? Belum. Belum, Pak. Belum. Untuk dampak belum, Pak. Nggak, dalam proses ini sehingga nanti bisa jelas benang merahnya ya, dari apa? Dari kamu setelah mendapat fishbone, ya, terus kan di USG, ya kan? Terpilih 1 ya kan? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Nah, setelah 1 kan ini dicari dampaknya, ini kalau nggak dikerjakan dampaknya ini, kalau nggak dikerjakan dampaknya ini, kalau tidak kan dampaknya ini. Nah, untuk supaya tidak berdampak harus dilakukan kegiatan ini 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Dari apa McNamara untuk memilih kegiatan mana yang ditentukan gitu loh. Ya kan? Dari 3, dari 4 itu yang McNamara pilih. Tapi nggak apa ini sebagai gambaran.
nanti di dalam tugas 1 itu akan mengalir di situ. Anda harus mengisi, bisa mengalir. Ini hanya sebagai gambaran saja biar agak pusing sedikit kalian. Ada nanti di ini satu apa asin 1, asin 2 itu ada tugasnya. Ya. Yang penting di situ ada satu tahapan proses dampak. Kalau nggak dikerjakan seperti ini, sehingga nanti dapatlah kalian judul. Gitu loh. Judul Oh, berarti dan dampaknya setelah ini ya Pak, setelah dari USG itu ya Pak ya, sebelum ke McNamara ya, ada dampak masalah. ya pokoknya sebelum McNamara. Nah, itu dicari dampaknya. Kalau nggak ini bagaimana gitu. Oh begini dampaknya. Nah, kalau dampaknya seperti ini harus buat apa gitu loh. Kita harus buat yang 1, ya kan? Buat 2, buat 3, ya kan? Mau buat 4 boleh. Kalau buat 4 nanti di McNamara harus ada 4 kolom. Kalau buat 3 ada 3 kolom. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan kembali kepada slide. Proses ini nanti di di asin 1, asin 2 kalian akan kerjakan. Saya oke. Nah, setelah kalian kerjakan, konsultasikan ke mentor. Ya. Setuju nggak nih mentornya? Jangan sampai nanti ada yang berselisih antara kalian dengan mentor. Jangan. Ya. Saya menemui beberapa problem. Nih, kalau seandainya ada guru ditugaskan di sekolah A, surat tugasnya, tapi dalam prakteknya ada di sekolah B, nah itu segera kasih tahu, karena terkait dengan penunjukan mentor, ya kan? Penunjukan mentor. Ini dan juga waktu mencari isu, ajak juga kawan-kawan rekan kerja, betul nggak? Oke, ini data dampak. Ini kan di sini ada nih, di kuning yang ketiga nih, teknik isu scan. Atas, di bawah teknik, coba Kak, cursor-nya ke tulisan merah jambu, teknik isu scan, ke kiri. Nah, itu di bawahnya, enggak, di bawahnya itu deskripsikan 3 isu. Di bawahnya lagi ada data, garis miring, fakta, dampaknya, kemudian dikaitkan dengan agenda 3. Ini maksudnya seperti itu yang tadi saya jelaskan. Ya, itu dulu lah ya. Saya angkatan yang kemarin proses analisis bagus tuh, sehingga jelas, sehingga si penguji, oh ya bagus gambarnya, kan? Tapi nanti coba deh saya, kamu lihat aja, coba-coba situ, belajar aja sendiri, jangan nyontek, coba-coba dulu, gitu kan? Nah, nanti. Baik, Pak. Yang penting itu paham. Kalau pisau itu macam-macam, pisau ini digunakan untuk ini, pisau ini untuk ini, pisau ini untuk ini, teori ini untuk ini, teori ini untuk ini, teori ini untuk ini. Oke. Ya, next. Bawahnya. Penilaian kualitas isu. Oh, ini yang PKL tadi yang saya tanyakan itu. Next. Nah, ini USG untuk apa? Contohnya, teknik yang digunakan seberapa mendesak isu. Next. Ada PKL, ada isu. Nah, next. Ya, next. Nah, nanti ya data-data tuh perlu juga didukung seperti ini nih, foto-foto seperti ini kalau ada, ya. Tidak dokumen aja, bisa juga berbentuk foto. Next. Nah ini, setelah ada masalah, itu kan ada gagasan kan,
Nah, ini lanjut nih. Ini baru ini tugas 2 nanti. Tugas 2 ini masuk. Tapi nggak apa-apa sedikit. Jadi di sini kan ada identifikasi masalah, baru gagasan. Bawahnya kegiatan inilah yang saya maksudkan nanti bagian dari pelaksanaan tugas kedua. Next. Nah, ini tugas kedua, jangan dulu lah. Nanti diingetin ya. Nanti kalian pusing di sini. Oke. Cukup. Tapi ya, saya lihat dulu. Bentar. Oke, teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ditutup ini slide-nya. Udah habis kan di bawahnya? Rizky udah habis kan? Rizky? Sudah Pak, tinggal yang tugas kedua tadi. Ya, nanti ya tugas 2. Tolong ingati saya ya, tugas 2 kalau Pak. kamu ini malah jadi ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Aku round aja lah kalau gitu. Fania, ada pertanyaan Fania? Ya cukup Pak, terkait Cukup. apa kemarin tadi dari agenda 1 dengan agenda 3 sama tadi terkait apa identifikasi isu sampai dengan kegiatan-kegiatan untuk aktualisasi Pak. Harunisa ada mau tanya? Alhamdulillah Pak, cukup. Ya, udah paham, mengerti. Pak Usia? Iya Pak, cukup Pak. Cukup. Mungkin nanti pada saat perjalanan Pak butuh bimbingan Bapak saja. Oke. Cavita. Kavita, udah Pak, cukup. Cukup ya. Ya. Nita. Cukup Pak, mungkin nanti izin Pak kalau misal kami butuh berkonsultasi melalui chat group di WA Pak, apa Bapak berkenan? Boleh kan ada grup itu. Ya kan? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Kita ini ketemu lagi tanggal berapa nih? Ada. Saya langsung ke Rizky. Kan sekarang hari ini kita tanggal 5 ya, kucing agenda. Terus ada kucing 1 tanggal berapa tuh, Rik? Bentar Pak, di jadwal. Tanggal 11 Pak, sini. Tanggal 11 April Pak, rancangan aktualisasi. Senin depan Pak. Kalian saya catat lah kalau gitu. 11 April. Sekarang kan tanggal 5 April. Nanti tanggal 11 ya. Hari apa tuh? Hari Senin Pak. Hari Senin. Senin minggu depan. Oh, Senin ini ya. Senin minggu depan Pak. Ini kita namakan kucing 1. Kucing 2-nya? Tanggal 14 April Pak. 14. Kucing keduanya 14 April. Kucing ketiga? 19 April Pak. 19 April. Ya. Kucing keempat? Udah habis Pak, langsung aktualisasi ya. Hah? Langsung seminar di jadwalnya. Seminar? Berarti Iya kita Pak, tanggal 22 itu seminar rancangan aktualisasi Pak, angkatan 128. Oke, tanggal 22 April. Iya, 22 April.
seminar rancangan aktualisasi. Saya harus lihat jadwal dulu nih. Nanti hari Sabtu. Jadi kita ketemunya cuman coaching 1, coaching 2, coaching 3 ya. Nah, coaching 3 itu hari apa tuh? Tanggal 19. Hari Selasa, Pak. Selasa. Selasa. Biasanya saya pas coaching ketiga terakhir, kalian menyampaikan latihan paparan. Latihan paparan. Oke, berarti nih saya tugas 1, tugas 2, ya, asin 1, asin 2, saya berikan ke kamu dulu nanti biar bisa dikerjakan ya. Jadi jangan nunggu ini dari LMS karena sayang waktunya. Ya, Pak. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Selasa, Pak. Selasa, Pak. Hampir seminggu ya. Nanti kan ketemu tanggal Senin kan? Oke, nanti saya ini kan ya bikin itu. Jadi tanggal dari Senin. Jadi kita komunikasi melalui WA aja ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Soalnya kalau sekarang, kalau malam kerjanya enak, nggak lapar. Kalau sekarang perutnya sakit terus. Nanti teman-teman juga kalau memangnya, kalau di BPSDM, Zoom itu harus dari sana ya. Kalau fasilitas BPSDM harus siang hari ya. Sesuai jadwal, Pak. Sesuai jadwal, Pak. Sesuai jadwal asik. Sesuai jadwal, Pak. Tapi saya tempo hari pernah ya di luar jadwal gitu loh. Karena kan ketua kelompoknya yang berkomunikasi ke BPSDM, akhirnya kita diberikan fasilitas. Ya silakan gitu loh. Sekaligus koreksi di situ. Satu mengerjakan, koreksi bla 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 bla. Yang lain tinggal ngikuti. Ya kan? Enak itu. Ya kan? Buka satu, kasih penjelasan gini, yang lainnya mengikuti, besok perbaiki lagi. Silakanlah nanti Rizky kamu komunikasi sama Bu Tia gitu kan, atau Bu Fitri kalau memang mau itu. Saya pikir cukup ya, udah jam 3. Baik, Kamu Pak. ada kegiatan lain lagi nggak? Nah, Dari buka, Pak. Ya? Dari buat buka, Pak. dari bukaan. Masak, Pak. Masak, Pak. Nanti Masak. saya minta dikirimin nama kamu sama instansi di WA grup, tapi jangan digabung ya. Jadi jangan sendiri-sendiri aja biar saya nge-shift-nya di HP itu gampang. Kalau digabung kan saya copy nanti susah itu, tapi kalau itu di-save. Oke, kalau nggak ada lagi, saya karena sudah pukul 15.05, saya akan tutup. Cukup ya? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Saya akan tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Pada sih kenapa?